Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwanan dan muslimin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan salah satu video dari UAS ya, yang menyatakan bahwasanya orang-orang yang menolak nasab dari Ba'alawi ini, awal-awal mereka memang menolak nasab Ba'alawi, tapi nanti ujung-ujungnya mereka akan menolak Islam. Dan pernyataan ini kemudian disanggah oleh salah satu Gus ya, yaitu Gus Hasan Asyarif. Seperti apa videonya kita saksikan, dan juga nanti kita akan mereaksikan video dari UAS ya. Lama menolak Habib, lama menolak Islam. Ujung-ujungnya tuh ya itu sama. Maka ibarat makan bubur panas, ya. Bubur panas itu dia tidak langsung dari tengah panas, pinggir-pinggir, tapi yang dimakan kalau di pinggir itu bagian dari bubur, karena terpisah. Sementara nasab ini terpisah dari akidah. Ngaji di mana itu orang? Kitab apa yang dia pakai? Dalil apa yang dia jadikan istinbat hukum itu? Itu yang perlu kita kritisi teman-teman. Bukan kita membenci, tapi kita meluruskan stigma. Sekarang kalau misalkan dia punya penafsiran yang berbeda dengan kita, tanyakan berdasarkan apa. Sementara dia menganalogikan seperti makan bubur yang panas. Dari sisi manapun kita memakannya, mau dari tengah ke, mau dari pinggir ke, tetap itu bubur yang ada di piring itu. Kasirul muqallidin la yusharu ila i'tibari ilmihi. Banyaknya pengikut itu tidak mengindikasikan statementnya bisa kita jadikan rujukan. Kalau kita hanya karena orang banyak pengikutnya, terus akhirnya kita anggap semua yang keluar dari lisannya itu benar. Nah, terus bagaimana dengan Nabi Nuh? Dengan Nabi Musa kan banyakkan pengikut Fir'aun daripada Nabi Musa. Kalau kita melihat video tersebut, menyaksikan ya, menurut saya pernyataan dari UAS itu terlalu ekstrim atau berlebihan. Sebab kalau dinyatakan adalah orang-orang yang menolak nasab Ba'alawi ini atau Habib ini, awal-awal memang menolak nasab Ba'alawi atau Habib ini, kemudian ujung-ujungnya nanti akan menolak Islam. Menurut saya pernyataan ini terlalu ekstrim. Kenapa kok ekstrim atau keterlaluan? Sebab kalau kita lihat orang-orang yang sefaham atau istilahnya yang berada di barisan Kiai Ahmaduddin, meskipun sebenarnya tidak mendukung tesisnya, tapi kebetulan satu barisan dan Kiai Ahmaduddin itu adalah salah satunya adalah Kiai Marzuki Mustamar. Kita tidak mungkin mengatakan beliau ini, Kiai Marzuki Mustamar ini adalah orang-orang yang nanti ujung-ujungnya akan menolak Islam. Tidak mungkin. Sebab kita tahu saja Kiai Marzuki Mustamar ini adalah orang yang sangat getol sekali di dalam merangi Wahabi Salafi. Dan tidak mungkin dengan bahasa wahnya tadi masuk dalam apa yang disampaikan Kiai Marzuki, tidak mungkin. Kemudian juga kalau kita lihat salah satu pengasuh pondok pesantren yang terkenal di Jawa Timur, yang tepatnya di Sidoarjo, Kiai Haji Abdul Salam, nggak keliru, beliau ini kan pengasuh salah satu pesantren tertua yang ada di Jawa Timur khususnya. Beliau ini mendukung PWI begitu. Apakah kita berani menyatakan beliau ini nanti ujung-ujungnya menolak Islam? Ya mungkin tidak begitu. Mungkin ya yang sampaikan wahai terlalu ekstrim atau keterlaluan ya. Mungkin ketika diumpamakan begini, bahwasanya mereka ini diumpamakan orang-orang yang menolak nasab Ba'alawi ini, diumpamakan orang-orang yang memakan bubur yang panas, yang nanti mereka ini caranya itu makannya dari pinggir dulu kemudian ke tengah gitu. Seperti yang disampaikan tadi Gus Hasan itu, memang saya sangat setuju. Kalau diumpamakan bubur, berarti kan ini bersangkutan satu jenis, berarti masuk di akidah gitu, dalam bahasanya di ujung-ujungnya menolak Islam. Kita kata bahwasanya percaya dan tidak itu terhadap nasab Ba'alawi itu tidak bersangkutan dengan akidah begitu. Karena Dzurriyyah Rasul itu yang lainnya yang memang utama itu ada atau banyak begitu. Dan kalau begitu ya tidak mungkin apa yang disampaikan oleh UAS itu. Dan kalau kita lihat salah satu fatwa atau pernyataan dari salah satu ketua MUI, beliau menyatakan bahwasanya mempercayai nasab Ba'alawi ini bukan satu akidah gitu, dalam artian tidak berpengaruh terhadap akidah kita. Contoh misalnya kita tidak percaya begitu. Makanya pernyataan UAS ini terlalu ekstrim menurut saya. Kemudian yang disampaikan oleh Gus Hasan Asyarif ini saya sangat setuju bahwasanya itu memang tidak di dalam ranah akidah sebenarnya, percaya yang tidak percaya terhadap nasab ini, karena itu adalah
tidak di luar akidah, jadi sebenarnya tidak berpengaruh sebenarnya terhadap keimanan seseorang itu. Dan apa ini disampaikan oleh Gus Hasan tentang masalah tadi itu, misalnya Uwah ini kan banyak pengikutnya, itu tidak menjamin Uwah ini adalah orang yang alim di semua fan atau di akidah, di sisi ilmu nasab misalnya, karena beliau mengatakan begini, Uwah ya bukan Uwas ya, bukan Uwah ya, Uwas ini kan beliau mengatakan begini, kasirun muqallidin la yusharuh ila atibari ilmihi. Ini pernyataan ini menurut saya pernyataan murni dari Gus Hasan atau ibarat dari Gus Hasan sendiri, tidak diambil dari makalah para ulama. Kalau dari maknanya nggak tahu, tapi kalau saya cek ya di beberapa kitab itu tidak ada ibarat itu. Yang ada itu dauh dari Sayyidina Ali yang mungkin hampir sama dengan arti atau dengan bahasa yang disampaikan oleh Gus Hasan, yaitu al-haqqu la yu'rafu bir-rijali wa innama yu'rafu rijalu bil haqqi fa'arifil haqqa ta'rif ahlahu. Jadi bahasanya itu kebenaran itu tidak bisa diketahui dengan banyaknya seseorang atau rijal, banyaknya orang begitu. Pengikut gampangnya kita terjemahkan dengan bahasanya Gus Hasan tadi. Tapi banyaknya pengikut tadi itu kebenarannya dapat diketahui dengan kebenaran itu. Jadi kebenaran itu gampangnya begini, kebenaran itu dapat diketahui dengan kebenaran itu, bukan dengan banyaknya pengikut begitu. Dan juga kalau kita lihat Al-Quran itu atau di dalam nas itu memang kalau kita lihat ada dua pendapat. Ada yang menyatakan bahwasanya banyaknya pengikut itu menentukan kebenaran. Kemudian kedua menyatakan banyak pengikut itu tidak menentukan kebenaran. Nah, salah satu yang mengatakan bahwasanya banyaknya pengikut tidak menentukan kebenaran adalah di ayat Al-Quran yang berbunyi, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah yattabi'una illa dhanna wa in hum illa yakhrusun. Dan juga walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Jadi kalau kita analogikan begini, di zamannya Nabi ketika kali pertama beliau menyebarkan Islam, kan beliau ini sedikit pengikutnya. Ini berlaku. Banyak pengikut dari orang-orang musyrikin ini tidak menentukan kebenaran. Kan Nabi yang sedikit. Nah, begitu. Dan juga kalau kita lihat tandir dari Gus Hasan itu adalah ketika di zamannya Nabi Musa. Nabi Musa ini kan sedikit dia pengikutnya. Fir'aun itu banyak. Dan tidak menentukan atau tidak bisa menjadi ukuran kebenaran adalah banyak pengikut Fir'aun. Nabi Musa sedikit. Jadi Musa itu yang tidak benar tidak. Jadi ada dua menurut saya. Ada nas yang sawadul aqdam itu kan kelompok yang banyak atau kebanyakan pengikut itu kan dikatakan menunjukkan satu kebenaran begitu. Dari pernyataan ini menurut saya sangat disayangkan sekali apa yang disampaikan Uwah itu ketika menyatakan orang-orang yang menolak nasab Ba'alawi ini awal-awalnya memang menolak nasab, tapi ujung-ujungnya nanti akan menolak Islam. Saya kira itu terlalu ekstrim, keterlaluan pernyataan ini. Sebab begini, kajian nasab ini adalah kajian ilmiah. Kajian ilmiah itu boleh seseorang itu untuk berbeda antara satu dengan yang lainnya, tidak harus sama. Karena kajian ilmiah itu selagi pondasinya ilmiah hujjah atau didasari dengan hujjah atau dengan dalil itu sah-sah saja. Kita tidak bisa menjustifikasi seseorang yang tidak ikut misalnya kepada orang ini tidak benar atau yang lainnya tidak benar. Kalau kita sering mendapat contoh dari guru-guru kita itu adalah contoh misalnya ketika Nabi itu kalau gak keliru ya, ketika Nabi menyuruh sholat itu asar di Bani Qura itu gak keliru itu di satu tempat lah gitu bahasanya, jangan sholat di tengah jalan. Tapi sahabat itu kemudian ada sebagian sholat di tengah jalan karena hampir waktu sholat hampir habis. Ada yang mengatakan ada yang melakukan sholat tetap seperti yang diperintahkan Rasul, yaitu ketika nyampe pada tempat yang ditentukan oleh Rasul. Jadi masing-masing keduanya kemudian menyalahkan. Tapi ketika nyampe ke Rasul bagaimana? Ya membenarkan keduanya. Dalam artian begitu, yang sholat ini benar, yang sholat itu ya benar begitu. Ini kan berarti kan begini. Di dalam polemik nasab ini seharusnya kita harus bisa dewasa. Tidak boleh kita menjustifikasi satunya yang benar, satu yang salah. Asalkan memang fondasi yang menjadi landasan mereka adalah hujah dan dalil, bukan cacian dan makian. Kan sekarang ini banyak dari pendukung dari keduanya lah begitu ya. Itu ya ada yang ekstrim juga ada yang tidak ekstrim begitu. Menasum ketika disebut berbeda atau ketika berbicara berbeda dengan mereka itu sudah dikatakan begini-begini gitu ya, dicaci begitu istilahnya. Itu kan tidak bagus menurut saya. Saya juga beberapa kali masuk di komalnya ya di salah satu kelompok itulah misalnya. Itu kan kayak langsung
apa ya, justifikasi begini-begini, padahal tidak begitu. Ya mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kami, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.